Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya kami akan membuat video podcast mengenai mata kuliah hukum persaingan usaha, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh dosen kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Mustafa Kamal Rokan MH. Sebelum lanjut kepada video podcast yang menarik ini, izinkan kami untuk perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Billy Prasetyo sebagai host. Dan saya Sultan Khairul Fawaz menjadi narasumber kali ini. Baik, kami di sini merupakan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan. Untuk itu kita akan membahas tentang podcast ini lebih lanjut. Baik, selamat pagi Saudara Sultan. Selamat pagi. Oke, Saudara Sultan hadir di dalam podcast ini untuk membedah, membahas, serta menelaah apa itu pembahasan dari podcast kita kali ini. Jadi Saudara Sultan, kali ini kita akan membahas mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha dalam perspektif Islam. Jadi sesuai dengan mata kuliah kita ya. Nggak asing lagi, mata kuliah ini hampir selalu menyentuh dengan kebiasaan kita di prodi muamalah. Jadi Saudara Sultan, tentang larangan monopoli, saya sempat mengetahui monopoli itu adalah suatu praktik yang dimana terjadi di pasar, seperti itu. Jadi banyak sebenarnya yang akan kita bahas lebih lanjut mengenai praktik monopoli ini, yang akan nanti dijawab oleh narasumber kita, Sultan Khairul Fawaz. Yaitu ada 4 segmen. Yang pertama kita akan membahas konsep keadilan ekonomi dalam Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, larangan iktikar dan tadlis. Yang ketiga, ada prinsip syariah tentang persaingan sehat dan etika bisnis. Dan yang keempat adalah relevansi nilai-nilai Islam dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kita tahu bahwasannya hukum persaingan usaha itu terletak pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi itu kita akan bahas lebih lanjut. Baik, yang pertama Saudara Sultan, tentang konsep keadilan ekonomi dalam Al-Quran dan Hadis. Berarti ini merupakan suatu perspektif dalam Islam ya, tentang Al-Quran dan Hadis. Bagaimana tanggapan Saudara Sultan? Tentang apa ini, Bang? Tentang konsep keadilan ekonomi dalam Al-Quran dan Hadis di dalam persaingan usaha. Kalau misalnya kita dalam memperjualbelikan ataupun apa, kita harus menghindari namanya itu monopoli dan praktik-praktik yang dilarang di dalam Islam. Contohnya kalau misalnya kita dalam berjual, membeli sesuatu, kita tuh harus berbuat adil. Kita memperjualbelikan ataupun kita jual beli barang itu harus bersifat adil. Di dalam Al-Quran tuh ada Allah itu menghalalkan jual beli tapi mengharamkan untuk berbuat riba. Jadi kita harus menghindari hal-hal riba dalam jual beli. Sesuatu hal, mau jual beli barang, jasa, itu harus menghindari hal-hal yang berbau dengan riba, Bang. Berarti konsep keadilan ekonomi ini sudah tercatat jelas dan tercantum di dalam Al-Quran dan Hadis ya. Oh begitu, baik. Jadi kawan-kawan, itulah penjelasan dari Saudara Sultan tentang konsep keadilan ekonomi dalam Al-Quran dan Hadis. Ada tercantum Bang di dalam Al-Quran ayat berapa tentang keadilan ekonomi ini? An-Nisa ayat 58. Oh, sudah tercantum pada Quran surat An-Nisa ayat 58. Teman-teman boleh cross check tentang ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang konsep keadilan ekonomi dalam Al-Quran dan Hadis. Baik, kita lanjut ke segmen kedua, oke? Tentang larangan iktikar dan tadlis. Kalau di dalam buku persaingan usaha, larangan iktikar dan tadlis ini kalau saya baca adalah penimbunan barang yang saya baca di dalam buku. Jadi untuk lebih lanjut, mari kita tanya kepada narasumber kita. Bagaimana tanggapan narasumber kita ini, Saudara Sultan, tentang larangan iktikar dan tadlis dalam persaingan usaha ini? Iktikar itu maksudnya adalah menaikkan harga dari harga semula. Jadi terkadang ada penjual yang tidak tanggung jawab dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pabrik. Jadi harganya sekian, dia dinaikkan dengan jumlah yang sangat luar biasa.
Itu dalam ihtikar. Kalau misalnya dalam tadlis itu adalah penipuan harga. Itu sama dengan ihtikar juga. Yang tadi ihtikar itu menaikkan harga, sedangkan tadlis itu penipuan harga. Itu sangat-sangat merugikan masyarakat. Nanti kita bisa yang segini harganya di sini juga berbeda gitu. Jadi harus bersifat adil dan tidak merugikan masyarakat di sekitar. Oh, berarti iktikar dan tadlis ini sangat dilarang ya? Iya, Tidak dilarang. diperlakukan di dalam hukum persaingan usaha. Karena iktikar dan tadlis ini adalah suatu perbuatan ya? Iya, perbuatan tersendiri yang dimana itu dapat merugikan banyak orang ya, Iya, Saudara banyak Sultan. orang. Baik, sudah 2 segmen yang dibahas oleh Saudara Sultan tentang konsep keadilan, ada juga iktikar dan tadlis. Kita lanjut yang ketiga. Oke, banyak yang kita bedah lagi nih dari narasumber kita ini. Yang ketiga adalah pembahasan yang lebih mendalam, yaitu prinsip-prinsip syariah tentang persaingan sehat dan etika bisnis. Kita sudah tahu bahwasannya semua orang tahu tentang persaingan dan berbisnis, tetapi ada suatu prinsip yang dimana Saudara Sultan sebagai narasumber akan membedah ini lebih lanjut. Baik, Saudara Sultan, bagaimana tanggapannya dengan prinsip syariah dan persaingan sehat dan etika bisnis ini? Prinsip syariah ini harus mengedepankan persaingan yang sehat. Terkadang kan penjual itu banyak di setiap kota. Itu ada 1, 2, bahkan lebih dari ratusan. Jadi kalau misalnya kita harus bersaing dengan secara sehat. Di mana kita memberikan produk dan layanan yang tidak merugikan orang lain. Terkadang ada penjual yang punya barang ini tapi dalamnya itu bukan originalnya, palsunya. Itu berarti persaingan yang tidak sehat. Jadi kalau misalnya kita memperjualkan belikan barang ataupun jasa, kita harus memberi yang terbaik, jangan ada yang setengah-setengah. Itu salah satu prinsip syariah, yaitu persaingan yang sehat. Yang kedua itu etika bisnis dalam Islam juga meliputi tanggung jawab. Jadi ketika kita dalam bisnis bertransaksi itu harus ada tanggung jawab sosial. Misalnya kita mendapatkan uang, kita harus bersosial juga, memberikan zakat, wakaf ataupun uang kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan. Itulah prinsip-prinsip syariah dalam persaingan usaha. Oh, baik. Narasumber kita ini sudah menjelaskan bahwasannya prinsip syariat tentang persaingan sehat dan etika bisnis itu adalah juga meliputi tanggung jawab sosial ya. Oke, mantap sekali narasumber kita ini. Satu segmen lagi, oke? Oke. Tentang relevansi nilai-nilai Islam dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Sudah jelas bahwasannya undang-undang ini sudah ditentukan oleh negara bahwasanya tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ini tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi bagaimana narasumber menanggapi tentang relevansi nilai-nilai Islam dari Undang-Undang Nomor 5 ini? Regulasi yang terdapat di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu sebenarnya sudah sejalan Bang Billy oleh nilai-nilai Al-Quran. Kenapa bisa sejalan? Karena dalam undang-undang dan nilai-nilai agama itu sudah sejalan. Kita melarang untuk praktik monopoli. Di dalam undang-undang mengedepankan bahwasanya dilarang untuk praktik monopoli. Di syariah, prinsip-prinsip syariah juga kita harus dilarang untuk menghindari praktik monopoli. Okay. Dan menciptakan persaingan yang sehat dan melindungi hak-hak konsumen yang harus kita berikan. Misalnya hak konsumen mendapatkan barang yang bagus, tidak merugikan, itu harus diberikan. Undang-undang dan regulasi yang ada dengan prinsip syariah itu sudah sejalan Bang Billy. Oke. Berarti nilai-nilai Islam dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ini adalah tidak ada unsur merugikan ya? Tidak ada. Semua sejalan, dua-dua sejalan antara nilai-nilai Islam dengan undang-undang untuk meningkatkan kebenaran dan tidak merugikan banyak orang ataupun masyarakat ya kan. Jadi kembali lagi ke nilai sosial. Baik, 4 segmen sudah terjawab oleh narasumber kita. Jadi di sini saya selaku host dan juga mewakili narasumber banyak mengucapkan terima kasih kepada yang menonton video ini ataupun melihat. Mohon dukungannya dan juga supportnya atas like, komen, dan juga apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ataupun penyampaian kami yang kurang berkenan, kami meminta maaf karena ini merupakan dari materi yang kami pelajari. Jadi materi persaingan usaha ini didukung oleh buku dari Hukum Persaingan Usaha dari karangan Profesor Dr. Mustafa Kamal Rokan. Banyak referensi yang kami dapat dan kami sampaikan tadi
berasal dari sumber buku tersebut. Jadi bagaimana kira-kira sudah selesai ini Sudah podcast kita? selesai podcast Oke. kita. Mudah-mudahan banyak bermanfaat ya, Banyak bermanfaat saudara. bagi pendengar. Nah, pada yang nonton juga bermanfaat, menambah ilmu dan wawasan. Cukup sekian. Saya Billy Prasetyo selaku host. Saya Sultan Galuh selaku narasumber. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.